Hajat politik pemilihan presiden yang memang masih 2 tahun lagi, namun hiruk-pikuk para kandidat sudah mulai mencuat pertengahan tahun 2007 ini. Di tengah itulah muncul wacana kebangkitan kaum muda untuk tampil di antara tokoh-tokoh politik nasional. Wacana ini memberikan semangat kalangan politisi muda untuk bangkit dari tidurnya. Salah satu tokoh politik yang gencar mengkampanyekan saatnya muda yang memimpin adalah Ahmad Hafiz Thohir, yang juga bendara Partai Amanat Nasional. Bagaimana pemikirannya? Kita simak liputannya. Namanya memang belum setenar di kalangan politisi. Namun, sosok Ahmad Hafiz Thohir, wajah baru di pelantikan politik tanah air, akan jadi tokoh yang diperhitungkan. Selain dikenal memiliki talenta manajerial politik, kehadiran adik kandung Menteri Sekretaris Kabinet Hatta Rajasa amat diperhitungkan dalam peta politik nasional. Apalagi Ahmad Hafiz Thohir berani mencuatkan wacana regenerasi pemimpin nasional, yang artinya saatnya kaum muda tampil sebagai kandidat Capres 2009. Ketika kita bangkit dalam kesuraman pertama dimulai tahun 08, itu juga pemuda yang memulainya. Kemudian kita mulai yang kedua, itu momen terbesar dalam sejarah itu tahun 28. Di dalam Sumpah Pemuda, juga pemuda yang memberikan inspirasi kepada Bung Karno ketika itu untuk membentuk negara yang independen. Jadilah state waktu itu, yaitu Republik Indonesia. Nah, kemudian juga diambil kemerdekaan itu dari asing tahun 45 juga oleh pemuda. Ketika itu Soekarno umurnya 44 tahun. Kemudian juga Pak Harto mengambil alih kekuasaan lewat saya kira era komunis ketika itu tahun 65 dan 66 juga usianya sekitar 45. Artinya ini kalau pemuda merasakan bahwa fenomena awal itu belum kembali lagi ke era sekarang, artinya ada dua hal yang harus dia sadari, bahwa pemuda kita telah gagal dalam mengemban dan mengawal bangsa, atau memang sekarang lagi krisis kepemudaan. Ini yang perlu kita gali kembali. Saya kira semangat Soekarno-Hatta ketika itu dan juga Bung Tomo harus kita encourage kembali dalam pribadi kita. Karena memang saya melihat ada kegagalan yang diemban oleh pemuda saat ini, di mana pada masa keemasan kita tahun 96, Indonesia ini memang sangat ditakuti di Asia. Kita sempat memasukkan 5 macan Asia ketika itu. Namun kita terlena. Pemuda-pemuda banyak mengambil ilmu di Amerika, ngambil MBA, ambil ini. Tapi ternyata saya pernah membaca di majalah ekonomi bahwa yang menyebabkan keterpurukan ekonomi kita ketika itu karena mismanagement. Perbankan kita dipimpin oleh MBA lulusan Amerika. Ternyata sosiologi kita tidak cocok untuk dipimpin seperti itu. Nah, hal seperti ini mestinya para orang tua melihat gejala itu. Jangan asal menempatkan anaknya di pendidikan yang tidak cocok dengan kultural kita. Jadi murni ini saya kira nggak semua kesalahan pemuda. Jadi orang tua kita pun harus mengkoreksi apa yang sudah kita lakukan masa lalu untuk kita mereposisi kembali kepemudaan ini. Partai-partai politik harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada unsur pemuda untuk mengikuti keterwakilan tersebut. Kalau dulu kan pemuda itu banyak sekali yang ikut di dalam pemilu. Namun karena nomor urut itu sangat menentukan keterwakilan itu, kita melihat nomor urut itu pemuda-pemuda itu pada nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sehingga yang keterwakilan di nomor urut 1 lah yang jadi, walaupun suara dia ternyata tidak cukup signifikan, dan itu undang-undang yang mengatur itu. Untuk itulah saya melihat dari segi ini itu sudah membuat keterwakilan pemuda itu menjadi berkurang. Nah, mulai hari ini ke depan saya kira harus dibuka seluas-luasnya pintu tersebut. Bukan berarti juga orang tua itu salah, bukan juga berarti orang tua itu tidak harus kita kurangi porsi dia. Yang saya inginkan adalah pemuda ini harus bangkit. Kenapa Bung Tomo dulu berani mengikrarkan Sumpah Pemuda? Kenapa Soekarno berani memerdekakan Indonesia?
itu kan pemuda semua. Hari ini kita melihat itu agak kering ya, saya kira begitu. Jadi memang harus kita encourage kembali apakah pemuda ini yang memang melemah ataukah memang peran pemuda ini tertutup. Kalau saya melihat di partai politik yang lalu keterwakilan cukup banyak, namun yang duduk di dewan masih yang tua-tua. Kalau kami di Partai Amanat Nasional sudah mencoba bahwa menjaring untuk keterwakilan kami di legislatif nanti adalah dengan sistem suara terbanyak. Nah, kalau memang pemuda menginginkan wakil-wakil tersebut dari kawasan anak muda, maka pilihlah yang muda yang memang mumpuni. Artinya, memang kalau sesuatu itu layak untuk kita dukung, mari kita dukung bersama. Nah, jangan nanti setelah keterwakilan pemuda itu tidak ada atau kurang, terus dia ribut. Untuk kemana suara mereka ketika pemilu? Ini yang pertanyaan kita. Kalau pemuda itu dengan yang tua itu sudah mulai equilibriumnya sudah tercapai, saya kira memang tidak ada lagi dikotomi antara pemuda dan yang tua. Ini kan terjadi karena memang krisis yang muda. Di negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, dan Jepang itu tidak ada dikotomi itu. Nah, ini juga sempat merisaukan negara tetangga kita, Singapura. Ketika dia melihat banyak sekali usia muda kerja, sehingga tenaga kerja di sana itu sempat over, ditambah lagi oleh imigran dari Malaysia dan Indonesia. Nah, untuk membatasi imigran ini dia tetapkan peraturan bahwa yang tua itu dipekerjakan kembali. Akibatnya banyak orang kita yang berkurang untuk bekerja di sana kesempatannya. Nah, yang seperti ini harus kita terapkan juga di negara ini. Saya memperhatikan juga CEO perusahaan-perusahaan asing itu banyak sekali orang-orang asing yang sudah berumur. Sementara CEO Indonesia ini kan banyak sekali juga yang muda. Pintu ini harus kita buka selebar-lebarnya. Dan pemerintah serta pengawas-pengawas masyarakat harus memulai ini. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Dan saya juga ingin menghimbau bahwa jangan sampai terjadi bahwa dikotomi antara tua dan muda itu membebani masyarakat sehingga seolah-olah ini menyebabkan kegagalan pemerintah. Kalau saya melihat orang tua memang 70 tahun dia masih pantas untuk berkarya, ya kita hargai. Tapi kalau pemuda walaupun umurnya sudah 40 tahun tapi dia belum bisa apa-apa boleh buat, nggak bisa kita tempatkan. Saya kira memang kita harus memandangnya dari sudut yang jernih. Masih berkaitan dengan maraknya pencalonan Capres 2009, ahli hukum Sunarjo Sumargono meminta DPR untuk menyelesaikan dulu paket RUU politik. Bukan apa-apa, ia melihat ambisi sejumlah tokoh sudah tak mampu lagi untuk dibendung. Padahal di dalam RUU politik masih banyak yang belum dituntaskan di penggodokan DPR itu. Sunarjo melihat perbedaan pandangan soal asas tunggal Pancasila. Simak liputannya. Ahli hukum Sunarjo Sumargono meminta DPR menyelesaikan dulu paket RUU politik sebelum ambisi sejumlah tokoh sudah tak mampu dibendung. Karena dalam RUU politik masih banyak yang belum tuntas di penggodokan DPR akibat perbedaan pandangan soal azas tunggal Pancasila. Pancasila sebagai pegangan hidup manusia memiliki makna kehidupan dan penghidupan yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Di situ jelas rohnya dari Pancasila itu ada lagi dalam Habubinallah, Habubinanas. Hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu dengan Allah yang Maha Besar, dengan manusia, kehidupan dan penghidupan. Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen itu semua kan yang dibicarakan hanya penghidupan. Kehidupannya sedang kan nggak pernah. Sebagai manusia itu apa? Hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu dengan Allah. Ya kan? Dalam itu manusia harus mengerti. Dalam kehidupan itu, mengapa manusia itu dilahirkan? Kita dilahirkan, kita mendapat tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban dari Allah. Nah, sampai hari ini manusia kan lupa.
Coba kita sembahyang, kita sholat, kita apa? Minta sehat, minta panjang umur, minta rezeki. Itu kan untuk hak kita. Tugas, tanggung jawab, kewajiban kita nggak pernah kan gitu. Pernah nggak sekarang orang mengucap terima kasih atas sesuatu mendapat seperti zaman dahulu? Yang menurut dia hanyalah Pancasila. Pancasila sudah menjadi harga mati bagi dasar RUU politik. Sebenarnya apa yang sangat fundamental soal Pancasila? Kita Indonesia ini punya landasan negara. Ada dasar negara yaitu Pancasila. Ya, dengan sendiri asas semua partai politik harus berada di landasan yang sama. Dasar negara yang sama yaitu Pancasila. Mau pahlawanisme atau apa, kulturalisme, itu fundamentalnya, fondasinya. Nah, kalau menggunakan kata asas tunggal Pancasila, saya tidak setuju. Karena negara Republik Indonesia ini kita beda dengan negara-negara lain. Mereka nggak punya dasar negara. Kita mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Jadi dengan sendiri partai-partai politik harus berada di dasar, di landasan. Nah, ini oleh yang mengendali di belakang layar itu. Yang mengendalikan dunia bukan Allah, ada seseorang yang mengendali, sekelompok etnis. Masalah dia punya kantor perwakilan DPD, DPC nggak sanggup sampai ke desa, bukan urusan lembaga. Departemen Kehakiman hanya mendaftar. Nih, mulai. Mari kita bangun kebersamaan tidak saling merugikan. Kemauan tanpa nafsu, kesadaran untuk kesempurnaan. Itu kita jalankan, nggak usah khawatir. Kalau kita sendiri di partai politik itu kita laksanakan demikian, jangan takut. Jangan takut nggak akan dipilih. Learning from the best. Working with the best. Wanting the best in life. Isn't that what your world is all about? Watch, know, decide. QTV, the channel for decision makers. Majalah Health News sebagai majalah gaya hidup yang direkomendasikan oleh UNDCP Sebuah fenomena baru sebagai media against drugs pertama yang muncul dari Indonesia. Health News. Hush, baby, hush, dreaming away and fly above a beautiful sky, taking you side to side, to and fro. My lullaby will dance so high, sleep on your lovely wings, fly away. XL Hi-Fi by Polytron.